Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, bulan Juni memang bulan yang sakral bagi Indonesia. Karena ada 3 kejadian istimewa yang menyangkut proklamator dan bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno. 1 Juni adalah hari di mana Pancasila, ideologi negara kita, dilahirkan lewat pidato Bung Karno yang terkenal itu. Lalu 6 Juni adalah hari lahir Bung Karno. Dan kemudian tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno. Maka Juni juga dikenal sebagai bulan Bung Karno. Dan uniknya, 21 Juni yang tanggal wafat Bung Karno itu sekaligus adalah tanggal kelahiran Pak Jokowi. Luar biasa kan? Kadun mana paham? Iya. Nah, seolah ini adalah berkah di bulan Bung Karno, sang penggali Pancasila, yang berani utak-atik Pancasila dan juga sistem negara pun akhirnya digulung oleh aparat. Ya, minggu lalu ada ormas keliling kota Brebes, konvoi naik motor, mempromosikan sistem pemerintahan khilafah. Santai banget mereka itu. Nyebarin brosur, isinya ngajak orang untuk gabung kelompok mereka, namanya Khilafatul Muslimin. Ya, namanya sales, kudu bawa brosur. Biar bisa dibaca-baca calon pembeli, mirip jualan obat kurap di pinggir jalan. Santai, yakin banget menawarkan sistem pemerintahan di pinggir jalan umum secara terbuka. Seolah Indonesia ini cuma nama kepulauan, tanpa hukum, tanpa pemerintahan. Weh mbah, ini Indonesia, bukan Afghanistan. Kita yang bodoh atau orang-orang itu yang mabok? Coba bayangkan, di lain pihak nih ya, Indonesia sedang mendapat pujian karena berhasil melewati pandemi dengan baik. Di lain sisi, Indonesia sedang menerima kehormatan sebagai presidensi dari 20 negara hebat yang tergabung dalam organisasi G20. Di bagian lain juga berbagai capaian negara termasuk Freeport yang berhasil dimiliki sahamnya mayoritas oleh negara, pembangunan yang mulai merata, FPI dipadamkan, HTI dimandulkan. Ini ada aki-aki bikin ormas enak jidat. Menurut saya ini makar. Bodoh amat, ini makar. Karena makar yang saya pahami adalah perbuatan dan usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dan memasarkan sistem pemerintahan yang jauh berbeda dengan yang telah disepakati oleh pendiri bangsa kita adalah usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dan itu makar. Dan ancaman hukuman bagi pelaku makar adalah mampus. Bini lu boleh banyakin, tapi ideologi dan sistem negara nggak boleh nambah, apalagi main ganti aja. Nih ya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 nih ya, ulangi lagi nih. Ingat om-om, opa-opa, aki-aki, kakek-kakek. Pasal 1 ayat 1. Itu artinya begitu dibuka nih Undang-Undang Dasar nih, lu buka nih, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tulisannya gede-gede di awal. Tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa untuk negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Dan Indonesia telah memilih presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh wakil presiden. Ini final, mengikat, the end. Kelar. Di Indonesia udah nggak mikirin dan ngomongin lagi yang namanya ganti sistem pemerintahan. Ganti kepala pemerintahan. Misalnya yang tadinya presiden mau diubah jadi raja misalnya. Ribet. Nggak kelar-kelar. Apalagi kalau sampai ada ormas yang spesialis menjadi penjajah sistem yang kita tahu sejarahnya sangat menyeramkan. Itu masa lalu loh itu. Itu masa lampau. Dan cuma kelompok-kelompok mediocre ini saja yang getol bermimpi bakal sukses. Sukses jadi pesakitan di bui maksudnya. Ya, kemarin telah ditangkap pemimpin besar halusinasinya. Atau ketua ormas
Khilafatul Muslimin yang berpusat di Lampung itu. Ditangkap tanpa perlawanan. Ya, dikomandoi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, si Aki Abdul Qadir Baraja ini ditangkap di kediamannya yang juga satu lokasi dengan kantor pusat Khilafatul Muslimin ini. Adanya di Teluk Betung, Sukaraja, Bandar Lampung. Malu tuh teman-teman kita yang ada di Lampung. Sebelumnya, polisi juga menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ketiganya ditetapkan tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax atau percobaan makar lewat kampanye khilafah. Tersangka yang telah ditetapkan polisi sebelumnya adalah seorang pemimpin cabang Jemaah Khilafatul Muslimin Brebes dan juga pimpinan ranting Sikumbang dan Keboledan. Oh iya, ini ada dokumentasinya. Nah, si kakek tua Abdul Qadir Baraja digelandang ke Polda Metro Jaya. Ya jelas, bukan hanya saat ini memang Polda Metro Jaya makin presisi, apalagi kalau urusan menangani pidana makar ya, terorisme, radikalisme, dan juga para intoleran. Lagi getol-getolnya. Tapi juga karena kerjasama dengan masyarakat seperti kita-kita ini dalam menyuarakan berbagai dugaan tindak pidana makar, radikalisme, apalagi terorisme yang kita pantau ada di sekitar kita. Itu tadi aparat sangat memerlukan info-info awal dari masyarakat seperti kita-kita ini. Karena menjaga kedaulatan negara adalah juga tugas masyarakat. Nah, Ormas Khilafatul Muslimin Brebes, Jawa Tengah berhasil digulung oleh polisi. Sebelumnya juga dapat atensi langsung dari dan juga khusus ya, atensi langsung dan khusus dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memang dikenal nasionalis itu. Dikit jualan ya. Nah, tapi kenapa Anies yang Gubernur Jakarta tidak ada atensi apa-apa terhadap kejadian serupa yang juga terjadi di depan hidungnya? Mungkin bagi Anies soal makar ini bukan persoalan berat, mungkin ya. Mungkin. Lebih menyedot perhatian Anies adalah soal niat DPRD Provinsi Jakarta mau mengaudit, mau menguliti gelaran balapan Formula E kemarin. Ngehe nggak tuh? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan senusantara. Beberapa waktu lalu ada yang dinamakan Gerakan Khilafatul Muslimin, konvoi motor sambil sebar-sebar brosur tentang sistem khilafah di Brebes, Jawa Tengah. Masih ingat kan? Nah, dan gak pakai lama, Ganjar Pranowo selaku orang nomor 1 dan penanggung jawab Provinsi Jawa Tengah langsung berkoordinasi dengan BIN, TNI, dan juga Polri untuk mencari dan menangkap segera kelompok Khilafatul Muslimin itu. Kelompok pimpinan Hasan Barja ini berpawai sambil menyebarkan selebaran provokatif dan bahkan agitatif, menghasut kepada masyarakat dengan maksud mendukung berdirinya negara khilafah. Dan sementara konvoi gerakan khilafah yang sama juga terjadi di Jakarta, di dekat daerah saya malah. Tetapi ada pertanyaan, kenapa Anies Baswedan tidak memberikan atensi dan himbauan kepada masyarakat? Takut kehilangan pendukung utama ya bos? Ya beda daerah, beda kebijakan. Meski untuk bantu mencegah ormas radikal atau ormas makar, harusnya semua kepala daerah harus turun tangan. Kecuali kepala daerah dari PKS ya. Mungkin mereka sibuk. Hari ini media memang dipenuhi dengan berita soal penangkapan orang yang mengangkat dirinya sebagai khalifah, yaitu Hasan Baraja. Ya, bisa jadi ini adalah akhir perjalanan Hasan Baraja setelah Polda Metro Jaya dengan sigap menghentikan langkah dugaan makar kakek-kakek ini. Abdul Qadir Hasan Baraja yang udah hampir berumur 80 tahun ini adalah seorang kelahiran Taliwang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dia adalah pendiri Darul Islam di Lampung.
dari tahun 70-an, juga pendiri pondok pesantren Nguruki di sekitar Solo. Abdul Qadir Hasan Baraja telah mengalami 2 kali penjara. Pertama, Januari tahun 79, berhubungan dengan teror Waman, ditahan selama 3 tahun, kemudian ditangkap dan ditahan lagi selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada tahun 1985. Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melanjutkan kekhalifahan Islam pada tahun 97. Tahun di mana perhatian pemerintah sedang kocar-kacir karena reformasi. Saat negara kita menuju krisis luar biasa yang berujung jatuhnya Soeharto dan pergantian pemerintah. Lalu kakek Hasan Baraja ini juga ikut ambil bagian dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia pada bulan Agustus tahun 2000, tetapi tidak aktif menjadi anggota. Nah, tahun 79 setelah kasus gerakan komando jihad atau disingkat Komji itu, yang juga bertujuan menentang Pancasila sebagai azas, si Hasan Baraja ini terlibat dalam peledakan Candi Borobudur, sehingga ditahan sampai masa reformasi. Candi Borobudur yang sedang dibenahi itu, yang sekarang tiketnya 750.000, mampus tuh yang suka ngacak-ngacak candi ya, ternyata pernah berusaha dihancurkan oleh kelompok Hasan Baraja. Edan kan, tua-tua ngeselin banget nih orang. Tarik ke Bambang. Tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak Air putih padahal. Nah, ketika Hasan Baraja di penjara, ia menyatakan telah menerima baiat atau sumpah setia untuk menjadi khalifah. Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja. Ia berpendapat tidak ada rumusan yang paripurna untuk mengangkat khalifah. Sehingga walaupun hanya dengan 2 orang saja, 2 orang saksi, teman baiknya, dan saat itu Hasan Baraja mengangkat dirinya sebagai khalifah. Enak bener ya. Mengangkat dirinya sebagai pimpinan umat tertinggi. Siapa antum? Gantengan mana antum sama novel Bak Mumin? Aduh, gantengan antum lah. Gantengan antum, kan udah aki-aki ya kan. Nah, sejak Hasan Baraja ini berada di penjara, sosialisasi sistem khalifah mulai dikumandangkan termasuk dalam pertemuan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI tahun 2000 sampai sekarang. Bayangkan, 22 tahun memasarkan sistem khilafah. Dan dari berbagai sumber yang saya gali, diketahui bahwa seluruh kegiatan kelompok Hasan Baraja yaitu Khilafatul Muslimin ini adalah bertujuan mewujudkan kembali cita-cita negara Islam sampai terwujud kekhalifahan. Mengerikan. Ini seolah sedang ada rancangan membuat negara dalam negara. Ini makar. Keras ya. Kameramen saya sampai lompat. Padahal gede. Nah, bahkan sudah ada susunan menteri segala loh ini orang. Ngomong-ngomong, bisa tahu nggak susunan menteri ala Hasan Baraja ini nggak? Bisa nggak saya tahu? Coba, mungkin ada yang punya bocoran siapa aja menterinya di kabinet Khilafatul Muslimin ini? Apa mantan Menko Infonya juga pernah ngembat panci? Saya nggak tahu nih. Nggak di mana-mana ya, lagi musim kayaknya. Keras ya. Nah, saya juga dapat video ya. Bukti kelompok ini telah memiliki struktur, bahkan telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat yang jumlahnya fantastis. Nih, coba lihat videonya. Teman-teman bisa samperin nanti tanya-tanya tentang kekhalifahan saya nanti. Semakin cepat bergabung, semakin baik supaya kita ini cepat kuat untuk membantu saudara-saudara muslim kita lainnya. Ya, sudah lihat kan videonya? Sepertinya Khilafatul Muslimin akan menyusul saudara kembar mereka yaitu HTI dan FPI. Pemerintah Indonesia telah resmi membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI karena bermuatan politis dan kencang menghasut anak bangsa untuk setuju pada pendirian negara khilafah. Juga FPI, sebuah ormas yang juga tidak menganggap Pancasila sebagai ideologi. Selain mereka juga berbaiat kepada ISIS tentunya. Ormas-ormas dan partai terlarang seperti PKI, HTI, FPI, dan tambah lagi Khilafatul Muslimin memang tidak layak dibiarkan berkembang di Indonesia. Pemerintah sudah tepat jika membubarkan organisasi semacam ini, serta penjarakan tokoh-tokohnya jika terbukti makar ataupun membuat kegaduhan melulu. Kita sedang konsentrasi bangkit dari pandemi. Ormas-ormas makar sih enak aja mereka. Mereka nggak mikir bagaimana menafkahi keluarga, nggak mikir kerja. Tapi kita orang-orang waras tentu beda. Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Karena soal ideologi ataupun sistem negara, kita sudah nggak ada masalah. Di bulan Bung Karno ini,
Di bulan kelahiran Pancasila ini, negara memanggil kita, seluruh anak bangsa, untuk ikut serta menjaga Indonesia dari rongrongan, anasir-anasir dan sampah-sampah masyarakat yang menunggang agama untuk membodohi masyarakat tentang mimpi kekhalifahan. Hasan Baraja telah ditangkap, tapi apakah ormas sejenis tidak bakal tumbuh lagi? Biar saja mereka tumbuh. Selagi kita yang waras siap sedia menghadam bersama aparat, kita pastikan mereka yang mengutak-atik sistem negara dan juga ideologi Pancasila akan berakhir makan nasi cadong di penjara. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan pernah letih menjadi Indonesia. Salam Bletak! Tarik ke Bambang. Aki-aki belagu Nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Terima kasih.